Pulau Batam 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat ya? Nah itu ada jin di dalam. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut kita tak ada di situ, dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam jangan sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulansi lambang kafir. Balik dari sini beli pilok hapus itu, ganti bulan sabit merah. Saya masih mau bicara tentang kasus hukum yang melanda Pastor Gilbert Lumojong, seorang pendeta dan tokoh Kristen yang cukup ternama dan cukup dihormati. Saya mau bicara tentang keadilan untuk semua dan bahwa semua setara di hadapan hukum. Apabila Pastor Gilbert Lumojong laporan polisinya diproses dan dilanjutkan oleh polisi, maka saya secara pribadi juga meminta dan mendesak pihak kepolisian untuk melanjutkan kembali proses hukum terhadap Ustadz Abdul Somad yang pernah dilaporkan pada 2019 lalu terkait penistaan agama Kristen yang berkata bahwa di dalam salib ada jin kafir. Ini adalah dugaan penistaan agama juga yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, tetapi tidak pernah berjalan sampai saat ini. Maka ketika Gilbert diproses, maka ini harus dilanjutkan. Di luar itu saya berharap bahwa semua kasus-kasus seperti ini tidak perlu harus berakhir di ranah hukum. Saya memilih supaya diselesaikan dengan damai, dengan perdamaian, dan saling tidak menyinggung antara satu dengan yang lain yang berbeda keyakinan. Bangsa ini duduk baik-baik saja sebelum kelompok-kelompok radikal semakin merajalela di Republik ini. Dan saya berharap pihak kepolisian tegas dalam hal ini, lindungi semua warga negara dan tidak membeda-bedakan siapapun di dalam pelaksanaan proses hukum. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca kalau tidak salah ini di buku tafsir Ibnu Katsir, kalau nggak jadi 2 jadi 3, itu sampai juz 10 itu. Di situ diceritakan tentang Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Mekah ke Madinah. Di malam hari Allah berangkatkan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Sidrul, ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa di sana. Dari sana diberangkatkan lagi ke langit, dimi'rajkan ke langit, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam hari itu juga kembali langsung ke Makkah gitu. Nah, cerita Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada malam hari, dalam waktu semalam aja begitu. Itu dicemooh, dibuli, diolok-olok oleh orang-orang yang ada di Makkah gitu. Jadi Rasulullah itu dibulinya dengan cara begini antara lain. Jadi Rasulullah disuruh gitu mengangkat, bisakah Anda berdiri dengan satu kaki? Ya bisalah orang berdiri dengan kaki.
Rasulullah berdiri dengan kaki kanan atau tangan kaki kiri gitu. Kemudian orang yang mau mengolok-olok Nabi Muhammad SAW yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj ini menyuruh lagi gitu. Coba berdiri lagi dengan mengangkat kakinya satu lagi. Nah itu kan nggak mungkin. Kalau dia angkat lagi kaki satu, dia jatuh dong gitu. Dia nggak bisa berdiri gitu. Tentang peristiwa ini disampaikanlah, ada seorang yang menyampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu beliau tidak ada di tempat. Jadi dicarilah gitu Sayyidina Ali, diceritakan tentang peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj dalam satu malam. Kemudian ditolak, dibully, diolok-olok oleh orang Mekah. Antara lain mengolok-oloknya begitu, Rasulullah disuruh berdiri dengan satu kaki, kemudian disuruh berdiri lagi dengan mengangkat satu kakinya lagi, sehingga dua-duanya itu diangkat. Tentunya kan nggak bisa begitu ya. Jadi setelah itu orang Mekah menganggap bahwa Rasulullah itu berbohong, artinya nggak bisa terbang dia begitu. Kalau dia ngangkat dua kakinya, mengangkat, dia masih bisa berdiri, berarti dia bisa terbang gitu. Dia bisa terbang dari Mekah ke Baitul Maqdis, Yerusalem, dan kemudian terbang lagi ke langit, terus balik lagi ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, kemudian terbang lagi ke Mekah. Ternyata berdiri aja tanpa kaki dia nggak bisa terbang gitu. Nah, Sayyidina Ali datang ketemu di situ. Siapa yang bilang, yang menyuruh Rasulullah itu berdiri dengan kaki satu, dengan satu kaki, kemudian dengan tanpa kaki berdiri itu. Artinya Rasulullah itu nggak dipercaya dia bisa Isra Mi'raj karena nggak bisa terbang begitu. Kemudian ditunjuklah orang yang mengatakan itu dan mengaku orang itu. Orang itu langsung dipenggal kepalanya gitu sama Sayyidina Ali. Pada saat itu masih dalam keadaan di Makkah ini. Nah ini agak kontradiksi ceritanya ya. Kok bisa begitu ya? Setahu saya Rasulullah itu Isra Mi'raj, Sayyidina Ali masih kecil ya. Masih kecil, 9 tahun dia masuk Islam ya. Berarti 13 tahun, 21 tahun, berarti Sayyidina Ali udah berumur 21 tahun berarti, karena dia masuk Islam pada waktu Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Umur 40 Nabi Muhammad SAW, pada saat itu Sayyidina Ali baru 9 tahun masuk Islam. Jadi anak kecil, dari golongan anak kecil yang masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Umur 9 tahun dia yang pertama kali masuk Islam. Karena di Mekah ini sampai 13 tahun, sedangkan Isra Mi'raj itu menjelang 13 tahun gitu. Ketika Abu Thalib dan Khadijah itu meninggal gitu. Karena sedih, jadi tinggal pamannya yang membela dia, kemudian ditinggal istrinya, dia sedih sekali, kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Isra Mi'raj. Berarti usia Sayyidina Ali itu sekitar 20 sampai 21 tahun. Pada umur 21 tahun itulah dia dikehendaki oleh Allah untuk memenggal kepala orang yang mengolok-olok Rasulullah dengan cara berdiri tanpa kaki begitu. Dua kakinya diangkat begitu, kan nggak mungkin. Bla 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 bla, akhirnya dipenggal kepala itu. Nah begitu juga sehendaknya orang-orang yang menentang Islam ini seperti itu. Tapi ketika itu kan masih zaman Rasulullah masih hidup ya. Tapi saat itu kan pada zaman Mekah Pak, ketika Islam masih lemah, belum punya kekuasaan, belum punya pemerintahan gitu. Jadi kalau sekarang nih ada terjadi pendeta Gilbert menghina-hina Islam tentang syariat zakat dan syariat sholat, kemudian dibela oleh pendeta Ferdinand Hutahian ini, dianggap kita orang Islam ini radikal dan sebagainya. Ini kan pelecehan juga namanya, penentangan ini. Seharusnya semuanya itu dipenggal kepalanya itu. Tapi kan kita enggak, karena kita di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya itu harus melalui undang-undang dan melalui pengadilan gitu. Jadi masing-masing harus menjaga sikap, jangan terjadi seperti Iran merudal dengan ribuan rudal bakalan ini
terhadap Israel. Kemudian Israel melawan juga dengan bahkan ribuan rudal ke Iran. Apa jadinya kalau begitu? Jadi jangan ikutin hawa nafsu terus begitu. Seperti di Indonesia ini juga begitu. Masalah-masalah ini harus dihindari gitu. Jangan sampai terjadi saling mengolok-olok dan mempermainkan, membuli dan sebagainya. Harus melalui debat, diskusi, dialog gitu. Yang kalah itu harus mengakui kekalahannya gitu. Harus rela itu. Misalnya pihak Kristen, Katolik dan Protestan dan sebagai sektenya ini kalah berdebat dengan Juma, harus mengakui kekalahan gitu. Jangan langsung dengan neko-neko, nanti terjadi perang saudara gitu di Indonesia ini begitu. Jangan terjadi begitu gitu. Kita masing-masing mempunyai dalil yang kuat, Pak. Itu aja yang dulu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.